Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau boleh kita berjumpa kembali dalam program REPA Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita dan kita mau mengawali aktivitas kita dengan belajar firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayatnya ke-17. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah sahabat sejati. Tentu kata sahabat sejati tidak begitu asing bagi kita. Sering kita dengar sahabat sejati itu. Pertama, bahwa saya percaya bahwa Bapak Ibu serta saudara-saudari semua tentu kita pasti pernah memiliki seorang sahabat atau teman dekat selama hidup ini. Entah kita waktu SD, SMP ataupun SMA, atau saat ini dalam bangku sekolah, atau dalam kita di lingkungan kita berada, tetangga. Nah, kata sahabat tidak lagi baru dalam hidup kita. Sahabat adalah sosok teman yang selalu ada buat kita. Biasanya orang bilang begitu. Sebenarnya sahabat itu bukan hanya berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang kekayaan saja. Namun sahabat itu adalah orang yang mampu dan tetap menjaga komunikasi satu dengan yang lain. Ya, mungkin di luar sana banyak orang berkata bahwa dia adalah sahabatku dulu waktu kecil, tapi sekarang sudah berubah. Mungkin karena dia sukses, mungkin karena dia kaya sehingga karakter dan sikapnya itu kadang berubah. Kadang dia melupakan aku yang dulu. Atau diri kita sendiri yang menganggap orang itu sahabatku dulu tetapi sekarang sudah berubah. Atau ada sahabat yang terus mengikuti kita hingga sampai saat ini. Amsal seringkali menggambarkan tentang hikmat. Amsal seringkali berbicara tentang teguran kepada setiap manusia, baik dalam sikap, baik dalam tindakan, perilaku setiap harinya. Kalau kita seringkali membaca dalam Amsal ini, dan kita sering menemukan bahwa Amsal seringkali menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan yang sering Amsal gunakan, baik yang jahat, baik yang baik, dan lain sebagainya. Jadi Amsal Salomo dengan jelas menggambarkan bagaimana hidup dengan memiliki akal pikiran yang sehat, serta memiliki hikmat yang betul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan tema kita adalah seorang sahabat sejati. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana menjadi seorang sahabat sejati itu? Nah, ternyata pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa yang pertama adalah selalu memberikan kasih. Setiap harinya kita mendengar kasih. Setiap harinya kita mendengarkan cinta. Namun apakah kita sudah melakukan kasih kepada sesama kita saat ini? Atau hanya ucapan saja?
Menjadi sahabat setidaknya bisa menunjukkan kepedulian kepada sesamanya. Kasih itu tulus dan itu timbul dalam hati seseorang. Kalau kita perhatikan, Tuhan juga selalu memberikan kasih-Nya. Alkitab menjelaskan hal demikian. Sejarah Alkitab menggambarkan bagaimana Allah begitu baik dalam hidup manusia. Allah begitu menunjukkan kasih-Nya. Dan kita rasakan hingga sampai saat ini. Yang kedua adalah selalu ada waktu. Mungkinkah seorang sahabat, ya kita sebut seorang sahabat, kalau dia tidak punya waktu untuk kita? Mungkin seorang disebut sahabat kalau kita tidak pernah punya momen bersama. Setiap saat selalu ada buat kita. Itulah yang disebut dengan sahabat. Di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami frustasi, di mana seorang sahabat dapat memberikan masukan kepada kita. Ataupun dia mau menolong kita. Susah, payah yang kita hadapi, kendala yang kita hadapi. Kalau ada seorang sahabat sejati, tentu dia mau menolong kita. Tinggal kita mau menjadi yang mana? Menjadi sahabat sejati atau hanya cuman sekedar kata sahabat saja? Jadi pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajarkan menjadi sahabat sejati itu adalah bisa memberikan kasih dengan tulus dan punya waktu untuk Dia. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.